Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tasya dengan NIM 23040400068. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas produk dan pemeriksaan bank syariah. Produk bank syariah dapat memiliki nama yang berbeda, akan tetapi prinsip yang digunakan akan tetap sama. Secara garis besar terdapat 3 kategori utama produk bank syariah. Yang pertama, produk penyaluran dana atau pembiayaan. Yang kedua, produk penghimpunan dana. Dan yang ketiga, produk yang berkaitan dengan jasa perbankan. Baik, mari kita selami kategori yang pertama dan yang terpenting dalam operasional bank syariah, yaitu penyaluran dana atau yang lebih kita kenal dengan pembiayaan. Produk ini terbagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya. Kategori pertama adalah prinsip jual beli atau bai. Transaksi untuk menunjukkan memiliki sebuah barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau bai. Keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi harga atas barang yang telah dijual. Adapun jenis dari prinsip jual beli atau bai, yang pertama ada murabaha, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pembayarannya ini dilakukan secara tangguh atau cicilan. Dan yang kedua ada salam, transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, akan tetapi pembayarannya telah dilakukan di awal secara tunai, barangnya diserahkan secara tangguh, umumnya dilakukan oleh pembelian komoditas pertanian. Dan yang ketiga ada istisna, mirip dengan salam, akan tetapi pembayarannya ini dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin. Skim ini umumnya dilakukan oleh pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Kategori kedua adalah prinsip sewa atau ijarah. Transaksi untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. Objek transaksinya adalah jasa, bukan barang. Dalam perbankan syariah dikenal dengan mutahiyah bin tamlik, yaitu sewa yang diikuti masa perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Kategori ketiga adalah prinsip bagi hasil atau syirkah. Transaksi untuk usaha kerjasama ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Adapun jenisnya yang pertama adalah musyarakah, di mana bentuk umum usaha bagi hasil, di mana modalnya diperoleh dari kedua belah pihak atau lebih, kemudian dikelola secara bersama-sama. Keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan di awal dan kerugiannya dibagi berdasarkan kontribusi modal. Dan yang kedua ada mudharabah, di mana 100% modal berasal dari si pemilik modal atau biasa kita sebut dengan syahibul mal, dan keahlian si pengelola sangat dibutuhkan atau biasa kita sebut dengan mudharib. Nah, keuntungannya ini dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugiannya ditanggung oleh pihak bank kecuali kelalaian dilakukan oleh pihak si pengelola. Nah, setelah kita memahami bagaimana bank syariah menyalurkan dananya, kini saatnya kita beralih ke sisi lain, yaitu bagaimana bank syariah menghimpun dana dari masyarakat. Dana ini dihimpun dengan 2 prinsip dasar, yang pertama wadiah dan yang kedua mudharabah. Nah, prinsip wadiah yang diterapkan pada rekening giro disebut dengan wadiah yadamana. Hal ini berarti bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan. Pemilik dana tidak diberikan imbalan, akan tetapi bank dimungkinkan untuk memberikan bonus sebagai insentif. Dan yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil. Prinsip mudharabah diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Penyimpan bertindak sebagai pemilik modal atau syahibul mal, kemudian bank bertindak sebagai pengelola atau mudharib, kemudian hasil usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Selain fungsi utama, bank syariah juga menyediakan berbagai jenis perbankan seperti sarf atau jual beli valuta asing, sewa atau ijarah untuk safe deposit box, serta berbagai akad pelengkap lain seperti wakalah atau perwakilan, kafala atau garansi, dan ran atau gadai. Nah, setelah kita mengetahui ragam produk bank syariah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita memastikan semua produk dan aktivitas tersebut telah sesuai dan patuh pada prinsip syariah? Jawabannya ada pada proses pemeriksaan syariah.
Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai tahapan. Salah satunya adalah pelaksanaan prosedur. Pada tahap ini, tim audit harus memastikan kesesuaian fungsi pengawasan dalam menjaga kepatuhan syariah, melakukan review terhadap kontrak dan persetujuan, serta memastikan transaksi sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, itulah tadi produk-produk unggulan dari Bank Syariah, mulai dari jual beli, bagi hasil, titipan, dan jasa, serta bagaimana kepatuhan syariahnya diaudit. Prinsipnya, Bank Syariah beroperasi di atas landasan dan kepatuhan prinsip hukum Islam. Terima kasih telah menyimak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.